Halo, selamat datang ya. Pernah nggak sih ngerasa klop banget sama satu rekan kerja, tapi kok sama yang lain kayaknya susah banget nyambungnya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar rahasia di balik semua interaksi itu, biar kita bisa lebih kenal sama diri sendiri, dan tentunya orang-orang di sekitar kita. Coba deh bayangin dinamika di kantor itu kayak sebuah teka-teki atau puzzle yang besar. Kenapa ya kita bisa langsung klik sama si A, tapi kalau sama si B rasanya kok salah paham terus? Nah, di sini kita akan coba pecahkan puzzle itu bareng-bareng. Pertanyaan kayak gini pasti pernah kepikiran kan ya? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini umum banget. Dan ternyata jawabannya itu bukan sekedar suka atau nggak suka loh. Ada ilmunya, ada penjelasannya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Jadi, ilmu yang kasih kita alat buat mecahin teka-teki ini namanya perilaku organisasi. Gampangnya gini, ini tuh cara ilmiah buat ngerti kenapa orang-orang bertingkah laku seperti yang mereka lakukan di lingkungan kerja. Yuk, kita bongkar kepingan puzzle yang pertama dan paling fundamental, kepribadian. Kalau kita bisa ngerti ini, kita selangkah lebih maju buat memecahkan kode di balik perilaku kita sendiri dan juga orang lain. Jadi, apa sih sebenarnya kepribadian itu? Sederhananya, ini tuh cara kita bereaksi dan berinteraksi sama orang lain. Kata kuncinya di sini adalah relatif stabil. Artinya, kepribadian kita itu cenderung konsisten. Bukan yang hari ini A, besok langsung jadi Z. Dan kepribadian kita ini nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja loh. Ini adalah hasil campuran dari tiga hal utama. Yang pertama, keturunan alias genetik atau DNA kita. Kedua, lingkungan tempat kita tumbuh besar. Dan ketiga, situasi spesifik yang kita hadapi sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita membaca kepribadian ini secara praktis? Nah, ada nih sebuah alat yang super populer dan diakui di seluruh dunia. Namanya model kepribadian Big Five. Anggap aja ini kunci decoder universal kita. Tapi jangan salah ya, ini bukan kayak tes kepribadian abal-abal yang suka lewat di media sosial loh. Model Big Five ini udah jadi standar emas di dunia riset organisasi loh. Puluhan tahun penelitian udah membuktikan keandalannya buat memahami perbedaan individu secara ilmiah. Dimensi pertama, openness to experience, atau keterbukaan pada pengalaman baru. Ini ngukur soal rasa ingin tahu, imajinasi, dan kreativitas. Orang yang skornya tinggi di sini itu tipe-tipe yang kalau diajak coba hal baru, langsung gas, dan merekalah sumber ide-ide inovatif di tim. Kedua, conscientiousness, atau gampangnya sifat teliti dan bertanggung jawab. Nah, ini penting banget. Ini mencakup disiplin, keteraturan, dan keandalan. Faktanya, dari kelima sifat, yang satu ini adalah prediktor paling kuat untuk kinerja yang bagus di hampir semua jenis pekerjaan. Kenapa? Ya karena mereka terorganisir dan bisa diandalkan. Ketiga, extraversion. Ini yang kayaknya paling kita kenal ya. Ini bukan cuma soal suka keramaian, tapi lebih ke dari mana seseorang dapat energi. Nah, para ekstrovert ini energinya ke-charge kalau ketemu banyak orang. Makanya, mereka sering banget sukses di peran-peran kayak manajer, sales, atau jadi pemimpin. Keempat, ada agreeableness atau kemampuan bekerja sama. Ini tentang seberapa kooperatif, hangat, dan peduli seseorang sama orang lain. Mereka ini ibarat lem perekat di dalam tim, yang jago banget jaga suasana tetap adem dan memastikan semua orang merasa didengar. Dan yang kelima, neuroticism, atau kalau kita lihat dari sisi positifnya, stabilitas emosional. Ini tuh ngukur seberapa tahan banting seseorang pas lagi stres atau di bawah tekanan. Orang yang stabilitas emosionalnya tinggi cenderung tetap tenang dan bisa mikir jernih pas ada masalah. Oke, kita udah bahas gimana orang bertindak lewat kacamata kepribadian. Sekarang kita geser sedikit ke kenapanya. Nah, disinilah peran nilai-nilai pribadi yang fungsinya tuh persis kayak kompas di dalam diri kita. Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Nilai itu adalah keyakinan kita yang paling dalam soal apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang penting. Simpelnya, nilai itu kompas batin yang nuntun tiap keputusan dan tindakan kita, seringnya tanpa kita sadari. Dan sama kayak kepribadian, nilai kita juga nggak muncul tiba-tiba. Kalau kita lihat di sini, nilai-nilai itu adalah hasil dari budaya tempat kita hidup, didikan keluarga kita, pendidikan yang kita terima, dan semua pengalaman unik yang udah kita lewati. Terus buat apa sih kita repot-repot bahas ini semua? Emang penting? Oh, penting banget. Sekarang, kita coba sambungin semua titiknya dan lihat gimana kepribadian itu secara langsung ngaruh ke performa dan kesuksesan di dunia kerja. Lihat deh, tabel ini jelas banget kan hubungannya. Riset sudah membuktikan sifat teliti atau conscientiousness itu kunci kinerja tinggi. Lalu, extraversion sering jadi modal buat jadi pemimpin yang baik. Dan stabilitas emosional itu fondasi biar kita tahan banting di bawah tekanan.
Ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh ya, tapi punya aplikasi yang praktis banget. Buat para manajer, pemahaman ini bisa jadi senjata rahasia di dua area krusial, pas lagi rekrut orang baru dan pas lagi membangun tim yang solid. Contohnya pas rekrutmen. Dengan ngerti kepribadian apa yang cocok buat sebuah peran, misalnya butuh banget orang yang super teliti buat jadi akuntan, kita bisa ningkatin drastis peluang dapat orang yang tepat. Ini tuh kayak main puzzle, nyocokin potongan individu dengan potongan pekerjaannya. Dan buat pengembangan tim, ini krusial banget. Manajer yang hebat itu nggak akan bikin tim yang isinya kembar semua. Justru sebaliknya, mereka membangun tim yang seimbang, kayak tim superhero gitu, di mana tiap kepribadian punya kekuatan unik yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi, inilah intinya. Kunci buat membuka potensi penuh di tempat kerja adalah dengan memahami dua hal. Gimana seseorang bertindak, yaitu kepribadiannya, dan kenapa mereka bertindak begitu, yaitu nilainya. Kalau keduanya udah selaras, wah itu resep buat kinerja yang luar biasa. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan kunci decoder ini di tangan, coba deh perhatiin lagi tim Anda di kantor. Dinamika apa yang sekarang jadi lebih masuk akal? Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.